Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita melanjutkan masih pembahasan na'at. Hari ini na'at sababi. Qala al-Hattab rahimahullah wa in rafa'an na'atul isma dhahir. Jika na'at meropa isim dhahir. Jika na'at meropa isim dhahir. Iya. Awid dhamirul bariz, atau meropa dhamir bariz. Bukan dhamir mustatir, tapi dhamir bariz. Maka lam yu'tabar halul man'ut. Tidak dianggap pada keadaan man'utnya fit tadkir wa ta'nits wal ifrad wa tatniyah wal jama'. Pada mudzakkar, muannats, mufrad, musanna, jama'. Jadi yang dianggap ya hanya sebelumnya tadi, sebelumnya kemarin. Itu na'at ikut man'ut, nas, rofa, nasab, jar, ma'rifah dan nakirah. Tidak dianggap keadaan man'utnya pada mudzakkar, muannats, mufrad, musanna, jama'. Ini kesambungannya kan? Tidak dianggap. Bal yu'ton na'atu hukman fi'ili. Bahkan na'atnya itu diberikan hukum fi'il. Artinya tergantung fa'il kan? Jadi na'atnya itu diberikan hukum fi'il. Kan dia kan beramal amalan apa? Dia beramal amalan fi'il. Maka dia diberikan hukum fi'il. Hukum fi'il. Fa'in kana, lihat prakteknya. Fa'in kana fa'iluhu mu'annatsan. Jika fa'ilnya mu'annas, jika fa'ilnya mu'annas, unnitha, dia di mu'annas. Wa in kanal man'utu bihi mudzakkara, walaupun man'utnya mudzakkar. Jadi, walaupun yang sebelumnya mudzakkar, kalau setelahnya mu'annas, dia kasih mu'annas. Karena ikut fa'il. Setelahnya kan adalah apa? Fa'il. Contoh sebentar, Ton. Bisa dipraktekan. Iya. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran. Dzukir, kalau fa'ilnya adalah mudzakkar, maka dia dimudzakarkan. Wa in kana al-man'utu bihi muannatsa. Walaupun man'utnya adalah muannas. Jadi ikut setelahnya, tidak ikut sebelumnya. Wa yusta'malu bilafdil ifradi, dan digunakan dalam lafaz mufrad. Wala yusanna wala yujma, tidak dimusanna, tidak dijama. Jadi selalu mufrad, tidak musanna, tidak jama. Tidak musanna, tidak jama. Selalu mufrad. Selalu mufrad. Lihat contoh. Kita sekarang lihat contoh. Taqul, kamu katakan. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Lihat. Zaidun muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Jadi man'ut ini, man'utnya mudzakkar. Al-qa'imatu malah muannas. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah muannas, ummu. Jelas ini? Ikut setelahnya. Waja'at hindun. Muannas atau mudzakkar ini? Muannas. Al-qa'imu, seandainya na'at hakiki, al-qa'imatu. Tapi ini al-qa'imu abuha. Kenapa dibaca al-qa'imu? Karena fa'ilnya adalah mudzakkar. Wa taqul, kamu juga katakan marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu. Ini contoh untuk nakira. Contoh untuk nakira. Dia ikut dari sisi nakira ma'rifat pada sebelumnya, tapi muannas mudzakkar ikut ke setelahnya. Lihat. Marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu wa bimra'atin qa'imin abuha. Dah ikut sebelumnya. Iya. Wa marartu bi rajulain. Apa ini sekarang? Sekarang apa ini? Musanna. Marartu bi rajulain qa'imin. Seandainya naat hakiki qa'imain. Tapi ini naat sababi, selalu mufrad. Tidak di musanna, tidak di jama'. Lihat, marartu bi rajulaini qa'imin abuhuma. Marartu bi rijalin. Seandainya naat hakiki, pasti ikut ini.
Marartu birijalin jama' qaimin, dia tetap kan dia tidak pernah dijama'. Qaimin aba'uhum. Jelas dengan contoh ini? Jelas dengan contoh ini? Jadi kalau antum melihat semua contoh ini hanya ikut dari sisi i'rab dan ma'rifah nakirah. Tidak ikut dari sisi mutanna jama', mufrad mutanna jama', dan tidak ikut dari sisi apa? Muannas mutanna. Paham ini? Selesai. Iya, ini untuk tahap awal. Setelah itu beliau sebutkanlah pendapat yang lain. Dari tadi itu yang asal. Illa kecuali anna Sibawai, bahwasanya Sibawai qala, beliau berkata, bima, pada apa yang idza kanal ismul marfu'u, jika isim marfu'nya itu bin na'at, isim yang dirofa dengan na'at, itu setelahnya, isim dohirnya, isim yang dirofa dengan na'at jam'an adalah jama' kal misalil akhir, seperti contoh yang terakhir, mana itu? Birijalin qaimin. Seperti contoh terakhir, fal ahsanu fin na'ati ayu jama' taksir. Yang paling bagus pada na'at dijama' dengan jama' taksir. Jadi ini pendapat. Jadi asalnya adalah marartu birijalin qaimin, gitu. Ya, Abu apa? Dijama'. Aba'uhum. Dijama'. Ini yang menjadi poin kita. Jadi ini dijama', ini tetap mufrad. Ini asal. Tapi Sibawai bilang paling bagus kalau man'utnya jama' seperti ini, maka yang paling bagus juga na'atnya adalah dijama' dengan jama' taksir. Jadi menurut Sibawai lebih bagus begini. Iya, rijalin kiamin. Kiamin jama' taksir dari qaim. Dipahami ini? Ini menurut Sibawai paling bagus ini. Dijama' dengan jama' taksir. Itu kata beliau. Jadi saya ulang baca, illa anna Sibawai qala, kecuali bahwasanya Sibawai berpendapat fima idza kana al-ismul marfu', pada apa yang jika isim yang dirofa bin na'ati jam'an adalah jama' kal misalil akhir, seperti contoh terakhir, fal ahsan bin na'ati ayu jama' taksir. Maka yang paling bagus pada na'at adalah dijama' dengan jama' taksir. Karena gini, ini kan jama'. Sebelumnya jama', setelahnya juga apa? Jama'. Paham kan? Paling bagus semuanya dijama'. Ini jama' taksir, ini jama' taksir. Ya kan? Aba jama' taksir dari abu. Maka yang tengah ini paling bagus juga dikasih apa? Jama'. Jadi jama' semua. Dipahamkan? Jadi jama' semua dalam susunan itu. Itu kata Sibawai. Iya. Lihat kata beliau, fayuqal, maka dikatakan marartu birijalin kiamin aba'uhum. Lihat itu. Akhirnya jama' semua. Ini lebih bagus kata Sibawai. Wa marartu birajulin qu'udin gilmanuhu. Kenapa dijama' qu'udin? Karena gilman itu jama'. Anda paham ini? Gilman itu adalah jama'. Jadi dari kata gulamun. Asal mufradnya gulamun. Menjadi apa? Gilman. Menjadi gilman. Maka lebih baik naatnya itu adalah di jama'. Jama' apa belum jama' sebelumnya? Jama' apa ini? Qu'udun. Jama' taksir dari qa'idun. Jama' taksir dari qa'id. Iya, jama' taksir dari qa'id. Qa'id, qu'ud. Dipahami ini pembahasan kita? Jadi lebih bagus itu kalau yang dia ropa adalah jama', maka naatnya juga adalah di jama'. Ini ingat pendapat namanya. Iya, pendapat. Tapi kalau antum katakan yang pertama tadi itu asal.
Cuman Sibawai berpendapat, kalau yang dia rofa itu isim dohir adalah jama, maka naatnya lebih bagus di jama. Pada naat sabab ini, pada naat sabab ini. Lihat kata bahwa marartu birajulin qu'udin gilmanuhu fahuwa afsah. Dia lebih fasih. Kata Sibawai ini, lebih fasih min qaimin aba'uhum, daripada antum bilang qaimin aba'uhum. Maksudnya jamak taksir lebih fasih daripada mufrad. Jamak taksir lebih fasih daripada mufrad. Iya. Ini yang beliau katakan. Jamak taksir lebih fasih daripada mufrad. Kata beliau terus, wa qa'idin gilmanuhu, jadi kata qu'udin gilmanuhu lebih fasih daripada qa'idin gilmanuhu, mufrad. Iya, bil ifrad dengan dibaca mufrad. Dipaham sampai situ? Kan ada lagi pernyataan lanjutan. Tapi paham dulu situ? Ibrahim Mamuju? Paham? Yakin? Apa? Kasih jelas suara. Laki, suara laki. Lumayan. Iya. Wal ifrad kama taqaddama, dan dibuat dalam bentuk mufrad sebagaimana telah lewat, afsah, lebih fasih. Mufrad lebih fasih min jam'i tashih, daripada jamak sahih. Jadi ada 3 ini lah. Kan gini pernyataan awal beliau tadi kan asalnya mufrad, kemudian boleh dijamak. Jamaknya ke mana? Jamak taksir. Bisa begitu kan? Bisa juga jamak mudzakkar salim. Mana lebih fasih? Jamak taksir lebih fasih daripada mufrad. Mufrad lebih fasih daripada jamak sahih. Apa itu jamak sahih? Di bawah. Supaya antum tahu kalau dikatakan oleh ulama bahasa Arab jamak sahih. Catatan 883. Yaitu jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Jadi nanti kalau disebut jamak sahih, maksudnya jamak mudzakkar salim, muannats salim. Kenapa dia dinamakan jamak sahih? Karena tidak berubah mufradnya kalau dijamak. Beda jamak taksir, berubah mufradnya kalau dijamak. Anda paham ini? Jadi nanti suatu saat kalau bilang jamak sahih, langsung, oh mudzakkar salim atau muannats salim. Jadi mufrad sebagaimana telah lewat, afsah lebih fasih min jam'i tashih, daripada jamak sahih. Apa tadi jamak sahih? Jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Nah, marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Boleh dijamak ini. Marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Boleh. Warajulin qa'idina gilmanuhu. Boleh. Jadi sebenarnya jadinya boleh dijamak taksir dan boleh dijamak mudzakkar salim. Tapi mana yang urutan kefasihan? Kefasihan yang pertama menurut Sibawai jamak taksir. Kemudian mufrad. Kemudian jamak sahih. Itu urutan kefasihan. Jelas? Jelas ini? Jadi kalau kita mengurut contohnya, contoh pertama yang paling fasih adalah menurut Sibawai, marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Itu paling fasih. Setelah itu tingkatan kedua paling fasih, marartu birijalin qa'imin aba'uhum, mufrad. Urutan kefasihan yang ketiga, marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Paham tingkat kefasihannya? Ini menurut Sibawai. Ada pertanyaan sampai sini? Iya kan isim fa'il. Isim fa'il itu dibuat musanna beramal, dibuat jamak beramal. Kan asalnya yang dilihat.
Nah, beramal asal seperti fiil dah. Fiil antum buat jamak, tetap beramal. Dibuat mutanna, tetap beramal. Non saudara. Ulang. Bil ifrad, dengan dibaca mufrad. Fahuwa, maka dia yaitu jamak taksir. Huwa kembali ke jamak taksir. Absol lebih sahih, lebih fasih. Min qaimin daripada kata qaimin aba'um wa qaidin gilmanum bil ifrad dengan bentuk mufrad. Paham ji? Fahuwa kembali ke jamak taksir. Jamak taksir yang tadi contohnya sebelumnya maratu berojulin qu'ud di jamak taksir. Ini lebih fasih. Min daripada qaimin qaidin bil ifrad dengan bentuk mufrad. Tapi wal ifrad dan mufrad afsal. Kama taqaddam afsal lebih fasih min jam'i tasih daripada jamak sahih. Sudah. Dan lagi. Maksudnya antara lain. Tidak. Naat. Apa antum bilang? Naat. Sababi atau hakiki? Alah. Kan kita sudah bilang. Dia ikut 2 dari 5 sebelumnya. Jadi kalau naat sababi. Ikut 2 dari 5. Ikut i'rab, ikut ma'rifah nakirah. Itu coba lihat toh. Setelahnya ma'rifah dia tidak ikut. Dia ikut sebelumnya kalau sebelumnya nakirah. Dia cuma tidak ikut berapa? Sisanya. Sisanya toh. 2 lagi dari 5 lagi. Dia jadi dia ikut 2 dari 5. Tidak ikut 2 dari 5 lagi. Kan semuanya 10. Saya kira jelas itu kemarin. Tidak jadi, kan cuma jamak toh, dia tidak musanna. Tidak bisa begitu. Ini kan tidak ikut di musanna. Tidak bisa kita bilang 3 dari 10. Karena ini cuma pendapat ketika keadaan jamak. Ketika yang dia rofa jamak, maka boleh 3 bacaan. Boleh 3 bentuk. Mufrad, jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Kalau diurut, jamak taksir, mufrad, jamak mudzakkar salim. Ini bentuk saja. Jangan diikutkan di kaidah asal. Sudah? Kan tidak berpengaruh. Tak? Kan yang kita bicarakan ikut setelahnya yang jamak. Kalau yang dia rofa setelahnya. Makanya belum tidak peduli lagi tentang man'utnya. Kan belum ceritakan adalah kalau yang dirofa adalah jamak, maka boleh jamak, boleh mufrad. Jadi yang dia pedulikan setelahnya sekarang. Nah, jadi fokus pada yang dibicarakan. Nah, yang sebelumnya dipedulikan hanya harokat sama ma'rifah nakirah. Paham kan? Yang penting ma'rifah nakirah sama atau harokatnya rofa nasab jar sama. Paham kan? Ada lagi. Selesai.
Kata beliau wahadihi amtilatul na'ati birrafi'il ismi dhahir. Inilah contoh-contoh na'at dengan rofa isim dhahir. Kemarin ditanya tentang domir baris mana? Ini sekarang. Wa mitalun na'ati arrafi'ilil domiril baris. Contoh na'at yang merofa domir baris. Contoh na'at yang merofa domir baris. Iya. Contoh na'at yang merofa domir baris. Qauluka perkataan kamu, ja'ani gulamu mra'atin doribatuhu hiya. Kita baca dulu keterangan di bawah, baru antum akan paham ini penjelasan sebentar. Mana domir baris yang dia rofa? Lihat dulu. 884. Doribatu na'at dari gulam. Itu dulu ya, dipastikan. Jadi ini doribatu na'at dari gulam. Iya, karena na'at dari mudhaf. Bukan na'at dari mudhaf pun ilai. Na'at dari gulam. Sebenarnya. Tapi gulam mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Tapi kenapa na'atnya muannats? Apa jawabannya itu? Na'at sababi. Dari sisi mudzakkar muannats ikut setelahnya. Ia menjadi fa'ilnya. Makanya nanti ini doribatu. Ketika dibaca tu, nanti sebenarnya antum langsung tahu mana fa'il. Kan ada dua domir sekarang ini. Ada hu, ada hiya. Mana kira-kira menjadi fa'il? Kan doribatuhu hiya. Mana sebenarnya fa'ilnya? Hiya. Anda paham ini? Dari mana antum tahu? Ya dia sekarang mu'annas. Lihat baca lagi. Doribatun na'at dari gulam. Marfu. Tanda rofanya dengan dhammah. Dan doribatu adalah isim fa'il. Yang beramal amalan fi'il. Domir ha adalah domir mutasil. Mabni di atas dom. Doribatuhu. Nah, mabni di atas dhammah. Berada dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilai. Karena kan hu bersama dengan isim mudhafun ilai. Hiya adalah domir munfasil. Adalah domir munfasil. Mabni di atas fathah. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il dari doribatu. Inilah contoh dia merofa domir baris. Sudah lewat bersama kita. Domir munfasil. Domir apa? Domir munfasil. Domir hiya. Dia munfasil. Masuk di golongan apa? Baris atau mustatir? Ya, baris. Kan sudah kita golongkan domir terbagi dua. Ada muttasil, ada munfasil. Kemudian muttasil terbagi dua. Muttasil mustatir. Nah, muttasil baris. Munfasil terbagi dua. Ada dia hanya terbagi ke munfasil baris. Tidak ada yang mustatir. Anda melihat pembagian di domir? Iya, lupa-lupa sedikit. Tidak masalah. Jadi domir munfasil masuk dalam baris. Domir munfasil adalah masuk dalam baris. Inilah contoh merofa domir baris. Contoh lain lagi. Waja'atni amatu rajulin doribuha huwa. Mana domir baris yang dia rofa? Huwa. Waja'ani gulamu rijalin doribuhu hum. Mana domir rofa baris yang dia rofa? Apa? Hum. Dipahami ini? Ini dia pembahasannya. Selesai. Kantum baca i'rab di bawah itu langsung jelas. 885 doribun na'at dari amatu marfu tanda rofanya adalah dengan dhamma dan doribu adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Domir ha adalah domir mutasil mabni di atas sukun berada dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilai. Huwa adalah domir munfasil mabni di atas fathah berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il dari doribu. Demikian pula yang di bawah. Selesai ya? Jelas ini? Selesai pembahasan na'at hakiki dan sababi. Dengan ini aman. Nah, ada masalah?
Itu tidak perlu saya bahas lagi. Ada yang kalau diidhofakan isim fa'il kepada domir, ya idhofah lafziyah. Huwa hiya. Berarti antum tidak idhofakan. Tanwin. Doribatun huwa hiya. Nah, antum tanwin. Tapi i'rabnya beda itu. Huwa pertama adalah maf'ulun bi. Karena sekarang mudhof ilaih dia maf'ulun bi. Karena setelahnya fa. Tahu kan? Dan lagi. Otomatis kan. Namanya domir harus kembali kepada sebelumnya, saudara. Nah, aman, selesai, alhamdulillah. Sampai di situlah yang paling penting. Setelah itu adalah faedah-faedah dari naat, dari susunan-susunan kelengkapannya. Ini yang paling penting pelajar. Sampai di situ. Kata bolo faedah naat. Faedah tuh. Faedahnya. Apa fungsinya naat kalau didatangkan? Iya. Qala taksisul man'ut. Memberikan pengkhususan kepada yang disifati. Ingkana nakiro. Kalau dia nakir. Jadi ini fungsi naat ini dalam kalimat. Memberikan faedah pengkhususan terhadap man'utnya. Kalau dia nakiro. Nah, marortu birojulin soleh. Kalau seandainya antum bilang begini. Marortu birojulin. Saya lewat dengan seorang laki-laki. Berarti laki-lakinya umum. Laki-lakinya umum. Ketika antum datangkan soleh. Berarti khusus. Laki-laki soleh. Iya, khusus jadinya. Itu kalau nakiro. Contoh lain, contoh. Wataudihuhu ingkana ma'rifah. Dan menjelaskannya kalau dia ma'rifah. Menjelaskannya kalau dia ma'rifah. Jadi bukan memberikan pengkhususan kalau dia ma'rifah. Tapi menjelaskannya. Nah, ingkana ma'rifah kalau dia ma'rifah. Nah, contoh. Ja'a Zaidun al-alim. Datang Zaid yang berilmu. Siapa itu Zaid? Datang Zaid. Kan antum sudah kenal Zaid tidak ma'rif, tidak nakiro. Datang Zaid. Datang Zaid. Siapa Zaid? Penjelasannya apa? Al-alim. Yang berilmu. Kalau tadi mengkhususkan. Kalau ini apa? Menjelaskan. Iya. Itu fungsi utama. Tapi ada fungsi lain. Wa qad yakunu li mujarradil madah. Kadang murni untuk memuji. Jadi didatangkan naat supaya menjadi pujian. Bukan untuk mengkhususkan, bukan untuk menjelaskan. Dia tidak perlu dijelaskan, sudah jelas. Tapi untuk memujinya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi naat. Apa fungsinya sekarang? Untuk memuji Allah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita memuji Allah dengan menyebutkan sifat. Dengan menyebutkan apa? Sifatnya. Auli mujarradidzam. Atau untuk murni mencela. Malah bukan memuji tapi mencela. Disebutkan sifatnya karena mencela. Kalau tadi bisa juga antum bilang ja'a Zaidun al-alim. Datang Zaid yang berilmu. Antum mau puji Zaid. Bahwa dia adalah orang yang berilmu. Atau untuk mencelanya. Contoh. A'udzubillahi minasyaitoni ar-rajimi. Mana naat? Ar-rajim. Untuk apa itu? Memuji setan. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu kata terkutuk untuk apa? Mencela setan. Sama dengan orang bilang, Ja'a Zaidun al-bakhil. Datang Zaid yang kikir. Ini kata yang kikir untuk apa itu? Celaan terhadapnya. Anda paham kan?
Iya, ja'a Zaid al-jahil. Datang Zaid si bodoh. Apa itu fungsinya? Mencela. Mencela. Itu kadang naat itu untuk itu. Atau at-tarahum. Naat itu disebutkan dalam rangka menyayanginya. Jadi disebutkan sifatnya, dia sayangi. Supaya dirahmati, disayangi oleh yang mendengar. Contoh, Allahummarham abdakal miskin. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin itu. Nah, jadi disebutkan sifat miskinnya untuk apa? Supaya Allah sayang kepada dia. Rahmatilah yang miskin itu. Hambamu yang miskin. Jelas ini? Supaya dikasihani. Supaya dikasihani. Iya. Yang berikutnya, fungsi dari naat, dan ini yang terakhir, aulit taukid. Atau bahkan dia berfungsi untuk menguatkan. Berfungsi untuk menguatkan. Nah, tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Apa fungsinya katakan? Namanya 10 hari ya genaplah. Sempurna. Tapi tambahkan kata kamilah untuk apa? Menguatkan. Betul-betul 10 hari. Bukan hanya sekedar judul 10 hari, tapi kurang dari 10 hari. Atau lebih dari 10 hari. Tapi ketika dibilang kamilah, betul-betul berapa? 10 hari. Dipahami ini? Selesai lagi masalah 1. Terus, hukum naat berikut. Ini kita akan mengetahui bahwa naat itu boleh banyak bacaan. Aman lagi kita ini. Iya. Hukum seputar naat. Wa idza kana al-man'utu ma'luman bidunin na'at. Jika man'utnya dimaklumi tanpa na'at. Jadi ini man'ut sudah antum tahu dia walaupun tidak disebutkan sifatnya. Misalnya gini, contoh saja. Ja'a Zaidu. Yang mana antum sudah paham Zaid ini adalah orang soleh. Tapi antum datangkan naatnya. As-soleh. Yang mana ini man'ut sudah maklum. Sudah dimaklumi oleh kita semua bahwa dia adalah soleh. Dipahamkan? Maka apa yang terjadi pada naat? Lihat pernyataan lanjutannya. Jaza fin naati. Boleh pada naat. Al-itba. Ikut. Wal qat'u. Dan putus. Boleh ikut. Yaitu sebagai naat. Boleh putus dari sebelumnya. Bukan sebagai naat. Jadi boleh dia sebagai naat. Dan boleh dia bukan naat. Boleh. Boleh bukan naat. Iya. Sebagai apa? Lanjut. Kata beliau wal ma'nal qat'i. Makna qat'i. Kalau itba akan pasti naat. Kalau qat'i apa? Ma'nal qat'i. Makna qat'i. Ayyur fa'an na'atu ala annahu khobarun mubtada' mahdu. Yaitu antum rofa naat sebagai khobar dari mubtada' mahdu. Amanin nanti naat. Bisa lagi di-rob sebagai khobar dari mubtada' mahdu. Terserah saya. Iya kan? Jadi naat itu boleh di-rob sebagai khobar dari mubtada' mahdu. Jadi antum bisa bilang begini. Ja'a Zaidun as-solihu. As-solihu khobar. Mana mubtadanya? Mahdu. Takdirnya huwa as-solih. Ada paham ini iram naat? Inilah repotnya. Bukan repot sebenarnya. Kita punya pilihan banyak. Iya. Jangan tipu-tipu anak-anak kan? Iya. Alhamdulillah. Jadi boleh diropa sebagai khobar mubtada mahdu. Atau yunsab. Dinasab bahkan di fi'ilin mahdu. Dengan fi'il yang dihilangkan. Nah, jadi antum bisa bilang gini. Ja'a Zaidun as-soliha. As-soliha. Kita berbaca ha. Bukan naat sekarang pasti bukan naat. Putus. Tahu putus tak? Tahu putus? Anak muda ini tahu semua putus.
Iya. Putus, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Terus siapa dia? Ya punyanya orang lain lah. Iya tuh, punyanya orang. Punyanya siapa? Punyanya mubtada atau punyanya fi'il fa'il yang dia sekarang menjadi maf'ulun bi. Dipahamkan? Iya. Lihat contoh. Nah, alhamdulillahi. Boleh dibaca alhamdi itu pertama ya. Naat ikut Allah. Ikut Allah. Boleh juga dibaca alhamidu sebagai khabar dari mubtada madhuf. Alhamida sebagai maf'ulun bi dari fi'il yang dihilangkan. 3 bacaan. Alhamdulillahil hamidi naat. Alhamdulillahil hamidu khabar. Alhamdulillahil hamida maf'ul bih. Aman kita lagi. 3 bacaan. Jadi jangan salahkan nanti temannya. Yang penting dia tahu i'rabnya. Yang masalah sembarang dia baca enggak tahu i'rab. Dipahami ini kan? Ini na'at. Ini na'at. Iya. Boleh 3 bacaan kalau maklum. Kalau dimaklumi man'utnya tanpa na'at. Wa ajaza fihi sibawai. Lihat, ini contoh tadi. Sibawai membolehkan padanya, itu pada contoh ini tadi, pada kata alhamid. Sibawai al-jar alal ittiba, jar diikut sebelumnya. Wa rofa, boleh dirofa bitakdiri huwa, dengan ditakdirkan huwa. Wa nasab, dan boleh dinasab bitakdiri amdahu. Kan tadi memuji. Bisa naat itu untuk memuji. Berarti takdirnya apa? Amdahu. Saya memuji alhamida. Saya memuji alhamida. Boleh juga antum takdirkan takdir umum. Yakni. Enggak apa. Antum takdirkan takdir umum. Dibolehkan. Terus. Berikutnya lagi. Wa idza takarrarat an-nu'ut liwahid. Jika naat berulang untuk satu. Jadi kan gini. Sudah alhamdulillah kita sudah maklumi itu bahwa naat boleh berbilang. Naat boleh lebih dari satu. Kita sudah maklumi itu alhamdulillah. Sekarang bagaimana hukum bacaannya? Wa idza takarrarat an-nu'ut. Jika berulang naat. Nu'ut jama dari naat. Jika berulang naat liwahid untuk satu. Jika berulang naat untuk satu. Fa in kanal man'ut ma'luman biduniha. Kalau man'utnya dimaklumi tanpa semua itu. Jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha. Boleh ikut seluruhnya, boleh putus seluruhnya. Wa itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd. Boleh ikut sebagian, putus sebagian. Masya Allah. Ini kalau naatnya banyak. Boleh putus semua, boleh ikut semua. Boleh putus sebagian, boleh ikut sebagian. Paham ini? Ini kalau banyak. Kalau banyak ini. Iya. Bisyar dengan syarat takdimul mutba'. Dikedepankan dulu yang ikut. Jadi kalau antum ada yang antum putus, ada yang antum ikut, kedepankan yang ikut. Yang antum mau putus, yang di belakang. Jadi jangan langsung putus di depan, baru ikut di belakang. Nanti orang bingung. Ini apa maksudnya ini? Iya, supaya jangan kasih bingung orang kan. Jadi yang di depan yang antum mau ikutkan. Ini kalau antum ada yang antum putus, ada yang antum ikutkan. Yang ikutkan yang di depan, yang putus yang mana? Yang di belakangnya, setelahnya. Ini kalau ada antum putus dan ikut. Tapi kalau antum putus semua, selesai, tidak ada bedanya. Atau antum ikutkan semua, tidak ada bedanya. Ini kalau ada putus sebagian, ikut sebagian. Wa illam yu'rabi illa bimajmu'iha. Tapi kalau tidak dikenal kecuali dengan keseluruhan naat itu. Bi anihtaja ilaiha. Dengan dia butuh kepadanya. Wajaba itba'uha kulliha. Ini untuk semuanya ya. Jika tidak ditahu ya, kecuali dengan naat itu. Ikutkan. Jangan diputus, kasihan. Jadi jika dia tidak ditahu. Kecuali dengan seluruhnya. Bi anihtaja ilaiha. Dengan dia butuh kepadanya. Wajib itba'uha kulliha. Wajib ikut seluruhnya. Wajib ikut seluruhnya. Wa in ta'ayyana bi ba'diha. Kalau sudah jelas dengan sebagiannya.
Kalau sudah jelas dengan sebagiannya, jaza fima ada dalikal ba'd, boleh pada selain, fima pada selain. Fima ada. Paham kan? Boleh pada selain dalikal ba'd, boleh pada selain sebagian itu, al-aujuh salasah, 3 sisi tadi. Jadi ini naat. Ini naat ada 3 misal. Ada 3. Cukup 1, orang sudah tahu itu man'ut. Tanda, berarti sisa berapa? Kan ada 3 naat. Ada 3 naat. Kita jadikan naat 1 saja. Dengan 1 ini, man'ut sudah dimaklumi. Paham kan? Berarti 2 sisanya, boleh berapa bacaan? Boleh 3 sisi tadi. Artinya apa? Boleh ikut, boleh putus. Putusnya boleh 2. Apa itu? Boleh khobar dari mubtada mahdhuf atau mansub sebagai maf'ulun bi. Itu maksud penulis 3 sisi. 3 sisi kan jadinya karena naat sebenarnya 2 saja. Kalau mau dibilang 2 saja. Yaitu boleh ikut, boleh putus. Itu kan 2. Cuman ikut kan naat 1, kemudian putus 2. Putus 2. Khobar dari mubtada mahdhuf atau maf'ulun. Jelas ini saudara? Jelas ini? Ada contoh-contohnya di bawah. Kan penulis tidak kasih contoh untuk pernyataan terakhir ini. Tadi saya bilang boleh ikut seluruhnya. Lihat 898. 898. Contoh. Marartu bi Zaidin al-aqilil karimis syuja'i. Dah? Ikut semuanya kan? Ini ikut semuanya. Terus contoh untuk waqat uhakulliha. Boleh putus seluruhnya. Lihat contoh. 899. Marartu bi Zaidin al-aqilul karimus syuja'u. Saya putus semuanya itu. Itu saya putus semuanya. Terus wa itba'ul ba'd wa qatul ba'd. Boleh ikut sebagian, putus sebagian. 900 saudara. Catatan 900. Iya. Dan ada keterangan tadi ya, marartu bi Zaidin al-aqilul karimus syuja'u. Dengan diropa semuanya sebagai khobar dan bisa dinasab sebagai maf'ulun bi, yaitu dibaca marartu bi Zaidin al-aqila al-karimah as-syuja'a. Paham dah? Kemudian catatan 900, contoh marartu bi Zaidin al-aqili ikut al-karimus syuja'u putus. Anda paham ini? Itu contoh-contohnya. Iya. Kemudian tadi wa in ta'ayyana bi ba'di hajaza fi ma ada dzalikal ba'd al-aujuh tsalatsah. Lihat itu di bawah. Iya, keterangan yaitu sebagai naat atau sebagai badal atau sebagai khobar. Itu maksudnya 3 sisi. Boleh naat, ya, boleh naat, boleh badal atau sebagai khobar. Di sini saya boleh juga dibolehkan i'rabnya apa, badal. Karena boleh juga badal untuk sebelumnya. Dan boleh badal antum ganti dengan maf'ulun bi. Badal antum boleh jadikan maf'ulun bi juga. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Jelas pembahasan kita sekarang? Boleh. Itu maksudnya. Kan 3 sisi. Tak? Iya kan? Itu hukum domin. Cuman kan tadi beliau mau ndak idofakan. Nah, kan idofah lafziyah hanya kepentingan lafaz untuk meringankan. Artinya boleh kita pisah. Paham kan? Dipahami kan? Boleh kita pisah karena boleh kita ndak idofakan. Kan ini hanya kepentingan apa lah? Lafaz. Tapi kalau kita kembali ke kaidah domir, betul. Ketika bisa disambung, maka tidak bisa dipisah. Tapi ini tadi, fokus saya adalah, boleh nggak enggak diidofakan? Dah? Boleh. Kalau kita bercerita, boleh nggak enggak diidofakan? Ya, idofah labdiyah, boleh tidak idofah. Boleh tidak idofah. Paham kan? Sudah? Soleh, fadol. Hmm?
Aba jadi abu. Tidak boleh. Karena kan dia tidak jamak. Berarti tidak boleh dijamak. Yang boleh begitu tadi itu si Babai bilang kalau dijamak yang di Eropa. Artinya kalau mufrad tidak boleh. Kan syaratnya si Babai. Kalau yang di Eropa jamak, boleh naat dijamak. Artinya kalau yang di Eropa mufrad, naat tetap mufrad. Paham Saleh? Kan abaum jama Saleh tak? Abaum jama. Maka naat boleh antum jama. Si Babai bilang. Sekarang antum malah datangkan yang di Eropa mufrad. Abu. Apakah boleh naat jama? Tidak boleh lah otomatis. Masa naat fi'il di jama baru fa'ilnya mufrad? Itu tidak boleh sama sekali. Paham Saleh? Sudah paham atau belum? Yakin. Soleh. Jangan bersembunyi. Yakin. Paham. Harus paham masalahnya guru ini. Gurunya anak-anak kan? Paham Soleh? Kasih jelas, paham? Terus, pada. Naat sababi. Kan sudah kita bilang berulang-ulang. Kita sudah bilang. Itu naat sababi atau naat hakiki. Baca gitu di atas. Wan na'atu yatba'ul man'ut. Halaman 186. Supaya kita tidak putar-putar di situ. Karena sudah 2 orang bertanya ini. Dah, Abdul Khalik 1, ini lagi. Dah, baca dulu. Wan na'atu yatba'ul man'ut. Naat mengikuti man'ut. Catatan 872. Sudah lihat saudara? Yang mana saya masuk? Catatan 872. Baca dulu 872. Coba baca keras. Baca yang diikuti. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khabdihi. Wa fi ta'rifihi wa tangkirihi. Tidak perlu ditanyakan ya. Karena naat hakiki atau sababi. Pasti ikut i'rab, ikut ma'rifah nakir. Saudara. Ada lagi? Yang di Eropa itu jama, tapi memang jama mudzakkar salim. Atau urutannya tetap jama taksir sama jama taksir lagi. Man'utnya. Naatnya. Kalau filenya, kalau yang di Eropa itu memang jama mudzakkar salim. Iya, tidak apa semua. Yang penting dia rupa jama. Maka dia jama taksir, mufrad, jama mudzakkar salim. Meskipun. Nah, yang penting dia jama. Sudah? Alhamdulillah, akhirnya tamat nak. Alhamdulillah. Sesuai target, alhamdulillah. Insyaallah. Setelahnya bab atop. Iya, bab atop ini kita ketemuan hari Selasa. Kita tidak libur ya, cuma saya saja. Sampai antum pergi. Nah, RBA tidak libur. Cuma saya izin besok. Sama Senin. Jadi 2 hari saya izin. 2 hari. Kan saya cuma mengajar memang. Saya tidak ngajar Sabtu Ahad. Ya enggak. Jadi saya tidak perlu izin. Dah. Tapi ini saya izin. Mohon diizinkan. Paham tak? Alhamdulillah. Ada perjalanan dinas.
Canggihnya bahasa tadi. Alhamdulillah. Jadi kita tidak libur. Sampai antum malas-malas. Dah, tetap ada pelajaran. Semudakir tetap ada, Ustaz Isrofil tetap ada, Ustaz Nopal. Ini tergantung beliau. Beliau lagi bulan madu. Alhamdulillah. Paham dah? Dipahami ini saudara? Paham atau belum? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Murojaah hari Selasa berarti ya? Hah? Iya enggak? Iyalah. Masa libur hari Senin enggak murojaah? Murojaah hari Selasa kita. Kayaknya akan lewat sedikit. Tanggal berapa ini? Akan lewat kayaknya dari bulan 12 ini ya. Coba lihat. 18. Hari Selasa itu 24 ya. Oh enggak mungkin. Pas-pas ini mungkin. Kita lihat saja. Dah, kita lihat saja. Nanti hari Selasa itu kan berarti Selasa depan lagi. Tanggal 31. Disitulah penentuan nasib ya. Antum paham gitu? Iya enggak? Jadi penentuan nasib tanggal 31 itu. Kita tamatkan atau tidak? Paham enggak? Hah? Iya enggak? Antum paham sih? Bisa-bisa enggak ada tafsir. Alhamdulillah. Dah? Nanti kita lihat. Alhamdulillah. Masih lumayan berarti toh? Tanggalnya masih lumayan. Kita anggaplah selesai ini tawabi. Sampai tanggal 30 selesai tawabi. Berarti aman. Tanggal 31 daurah. Dah? Enggak boleh lewat ini. Sedikit mami, tidak sampai jantung mati itu. Alhamdulillah. Tapi jalan biasa saja dulu. Siapa tahu selesai tanpa ada daurah-daurah. Hah? Iya enggak? Alhamdulillah. Berdoa saja. Subhanallah.